Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita, yang membuat kita selalu berada di atas garis yang telah Allah tentukan dari tujuan hidup kita, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan dengan sunnah. Segala apa yang mendukung keikhlasan kita dan ittiba kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan nikmat yang sangat besar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat besar dan penting sepanjang sejarah, yang wajib untuk kita pahami dengan benar, sehingga kita pun bisa mengamalkannya dengan benar. Lalu setelah itu kita bisa memetik faedah-faedah, manfaat-manfaat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah itu sesuatu yang penting? Sesuatu yang paling penting dan yang paling besar sepanjang sejarah, yaitu takwa. Takwa adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat besar sepanjang sejarah Islam, karena takwa adalah wasiyatul awwalin wal akhirin, wasiat orang-orang terdahulu dan wasiat orang-orang yang hidup di akhir zaman. Seluruh nabi dan rasul alaihimussalam selalu berpesan dan berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa. Bahkan Allah Jalla wa'ala memberi wasiat kepada para nabinya untuk bertakwa. Kalau takwa adalah wasiat Allah dan wasiat para rasul dan nabi, tentu sudah bisa dipastikan bahwa takwa adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin Allah berwasiat dengannya. Kalau tidak penting, tidak mungkin para rasul sepakat dari zaman ke zaman
Tidak mungkin mereka bersepakat untuk memberi wasiat kepada umatnya, yaitu wasiat takwa. Dan kalau tidak penting, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz ini bukan orang bodoh. Mu'adz ini adalah sahabat yang paling mengerti dan menguasai perkara halal dan haram. Dan ini kesepakatan para ulama. Sahabat yang paling mengerti dan menguasai tentang perkara halal haram, Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Saya mencintaimu. Dan saya ingin berikan wasiat kepadamu. Lihat, yang diberi wasiat Mu'adz, seorang ulama, sahabat, seorang ulama. Dan beliau memberi wasiat. Dia boleh mengatakan, saya ingin memberi wasiat. Tidak mungkin wasiat yang diberikan kepada orang yang dicintai wasiat yang biasa-biasa saja. Tentu wasiat yang diberikan oleh Rasul kepada Mu'adz, sahabat yang beliau cintai, pasti penting. Karena nggak mungkin wasiat kecuali isinya penting. Makanya biasanya wasiat itu isinya singkat, padat. Beda dengan nasihat. Tapi dengarkan apa kata Nabi ketika memberi wasiat. Beliau katakan, "Usika bitaqwallah." Saya berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Yang beri wasiat Mu'adz. Berarti makna takwa bukan atau takwa bukan perkara biasa. Kok beliau dalam konteks memberi wasiat, beliau mengatakan saya mencintai beliau, mencintai Mu'adz. Kemudian yang diberi wasiat adalah bukan orang yang orang yang bodoh, bukan orang yang ilmu agama dan pemahaman agamanya biasa-biasa saja, tapi ulama. Tapi ternyata isi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, usika bitaqwallah. Saya berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Berarti ada kandungan yang sangat penting yang terkandung di dalam takwa. Ada pesan penting, ada pelajaran penting yang ada dari perkara takwa. Bahkan wasiat takwa, isi wasiat Nabi SAW kepada Irbad bin Sariyah dan kepada umumnya umat beliau SAW. Ketika Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-ghadati maw'izatan balighatan dharifat minha al-uyun wajilat minha al-qulub. Faqala rajulun innaha maw'izatu muwadda'. Fama ta'hadu ilayna ya Rasulullah? Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Rasul setelah salat subuh memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada kami. Dan nasihat tersebut begitu menyentuh sehingga membuat kami meneteskan air mata. Dan nasihat tersebut sangat menyentuh hati kami.
Lalu ada seorang hadirin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," seolah-olah nasihat itu adalah nasihat terakhir engkau ya Rasul. "Berilah kami pesan penting." Pesan penting kalau ini adalah pesan terakhir engkau ya Rasul. Lihat, pesan terakhir. Berilah kami pesan, wasiat terakhir. Jika memang ini adalah wasiat terakhir bagi kami ya Rasulullah. Dengarkan, ketika Rasul diminta memberikan pesan terakhir, memberikan wasiat terakhir, isinya apa? Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Saya berwasiat kepada kalian untuk mendengar dan mentaati pemimpin. Itulah pesan dan wasiat penting yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan wasiat tersebut juga disampaikan kepada beberapa sahabat yang lain. Seraya beliau menyampaikan kedudukan takwa. Di antaranya adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Usika bitaqwallah fa innaha ra'su kulli syai'." Saya berpesan, saya berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah puncak seluruh perkara. Semua perkara di dunia ini, perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama, puncaknya takwa. Dan riwayat yang lain, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad, dan hadisnya hasan, beliau berkata, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli syai' kulli khair." Bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa itu adalah cikal bakal seluruh kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, sebagaimana doa kita dalam sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka buktikan doa kita dengan bertakwa kepada Allah. Jadi cara untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dengan bertakwa. Karena Nabi mengatakan fa innaha jima'u kulli khair, bahwa takwa itu cikal bakal seluruh kebaikan. Semua kebaikan asalnya dari takwa. Baik kebaikan yang kita capai dengan upaya dan ikhtiar kita dengan susah payah, atau kebaikan yang lebih dari apa yang kita harapkan, yang Allah berikan tanpa kita sadari, karena ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Makanya fokus kita adalah takwa. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Dengan kebaikan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita pemahaman agama. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki kita. Jadi yang kita fokuskan bukan manfaatnya, tapi takwanya. Karena kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dengan takwa yang benar, maka semua manfaat takwa yang Allah janjikan secara otomatis akan Allah berikan kepada kita. Ya, akan Allah berikan semua, baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Sekarang kita memahami makna takwa. Karena dengan pemahaman yang benar kita bisa mengamalkannya juga dengan benar. Takwa
Takwa diambil dari kata wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Wiqayah artinya melindungi. Melindungi. Misalnya waqahullahu su. Allah lindungi orang tersebut dari kejahatan, dari keburukan. Jadi makna takwa diambil dari kata melindungi. Jadi takwa itu adalah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba untuk melindungi diri dari azab Allah. Kekuatan yang ada pada diri seorang hamba untuk melindungi dirinya dari azab Allah. Baik itu azab di dunia dan juga azab di akhirat. Lalu para ulama menyebutkan beberapa definisi takwa. Di antara definisi yang disebutkan para ulama yaitu antaj'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajiza. Yaitu takwa itu menjaga jarak antara dirimu dan maksiat. Jadi kita jaga jarak diri kita. Jadi ketika kita menjaga jarak antara diri kita dan maksiat, maka itu adalah takwa. Yang umum daripada pemahaman takwa adalah imtitsaul awamir wastinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Itu makna takwa yang umum. Dan juga ada definisi takwa yang lain, yaitu al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa itu artinya takut kepada Allah, mengamalkan seluruh dalil, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang yang mengingkari Sunnah, dia tidak bertakwa. Takut kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan seluruh dalil, merasa cukup dengan yang sedikit, dan bersiap diri menghadapi kematian. Dan itu definisi takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang kita pahami takwa artinya melindungi diri dari azab Allah. Melindungi diri kita dari azab Allah. Itu takwa. Permasalahannya adalah kita harus mengerti betul dengan apa kita melindungi diri kita. Jangan sampai salah. Pastikan pelindung yang kita jadikan sebagai pelindung dari azab Allah adalah pelindung yang Allah tetapkan sebagai pelindung. Pastikan pelindung diri kita dari azab benar-benar pelindung dan dianggap pelindung oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama mengatakan, yang pertama, pahami dulu hal yang kita hindari, hal-hal yang kita jauhi agar kita tidak mendapatkan azab Allah.
Kita harus tahu apa yang harus saya jauhi. Makanya takwa harus dengan ilmu, karena dia dengan ilmu dia tahu mana yang harus dihindari, mana yang tidak perlu dijauhi. Ini penting ayyuhal ikhwatul kiram. Karena menjalankan agama, mengharapkan surga, berlindung kepada Allah dari neraka, tidak cukup dengan kebodohan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, innal a'tifata idza lam tuqayyad bi'ilm fa asbahat 'asifa. Semangat beragama, semangat hijrah apabila tidak didukung oleh ilmu, maka justru akan menjadi bumerang baginya. Kalau ingin berhijrah kepada Allah, dia harus punya ilmu. Karena dia harus tahu apa yang harus dia jauhi. Gak cukup dengan kebodohan. Coba, ayo ikhwah, ada suatu kelompok yang berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan salat, tapi tidak berhijrah dari syirik. Karena nggak ngerti syirik. Yang penting bagi dia salat, orang tua harus salat. Kalau nggak salat nanti dibakar. Dibakar rumahnya, dibakar keberkahan hidupnya, dibakar oleh Allah Jalla wa'ala dengan api nerakanya. Tapi dia tidak meninggalkan syirik, padahal syirik itu jauh lebih berbahaya daripada tidak sholat. Karena nggak tahu, karena bodoh. Dia hijrah dengan berhijab, tapi hijab yang dipakai bukan hijab yang syar'i, bukan hijab yang bernilai ibadah, bukan hijab yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan lagu-lagu yang sifatnya ya haram, ya. Lalu dia berhijrah ke lagu-lagu religi. Dia dulu seorang rocker. Dia seorang rocker dulu, rambutnya gondrong. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia berhijrah. Lalu dia selalu pakai sorban. Lalu dia di pundaknya ada sorban selalu. Lalu dia pakai imamah, pakai sorban. Lalu di mana-mana dia nyanyi lagu religi. Dari lagu ke lagu. Dia pikir lagu religi itu berarti dia hijrah. Kenapa seperti itu? Karena bodoh. Dia nggak ngerti bahwa takwa itu harus dengan ilmu. Makanya Talq bin Habib rahimahullahu taala berkata, pahami takwa. Beliau berkata, idza waqa'atil fitnah fa'atbiha bitaqwa. Kalau sudah berkobar fitnah, api fitnah. Sekarang ini luar biasa fitnah. Fitnah agama. Apabila api fitnah sudah berkobar, maka padamkanlah dengan takwa. Lalu beliau ditanya, dengan air takwa. Air takwa itu apa? Bagaimana takwa itu? Apa itu takwa yang bisa memadamkan api fitnah? Beliau mengatakan, anta'amal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'asiyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu. Lihat, seorang ulama tabi'in mengingatkan kita dari dulu pentingnya takwa dengan ilmu. Kalau tidak, seperti yang saya ceritakan tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Dia tidak total berhijrah kepada Allah. Kenapa tidak total? Karena faktor kebodohan. Anta amal bi ta'atillah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu, dengan mengharapkan pahala darinya. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga dengan dasar ilmu. Jangan ditinggalkan sesuatu yang diduga haram padahal tidak haram. Padahal tidak haram. Karena dia mengira itu haram. Mengira itu maksiat padahal bukan maksiat. Kenapa? Karena kebodohan.
Seorang mengklaim dirinya hijrah, ingin bertakwa pada Allah, tapi dengan kebodohan. Nggak boleh, ayyuhal ikhwatul kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Apapun, pastikan bahwa yang kita tinggalkan itu adalah yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin bertakwa, pastikan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin beribadah, bahwa yang kita kerjakan adalah yang diperintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan ayyuhal ikhwah. Seorang masih banyak sampai saat ini saudara kita kaum muslimin yang melakukan ziarah ke makam-makam keramat. Dan mereka melakukannya dengan keyakinan ibadah. Keyakinan ibadah berbis-bis loh. Ratusan, bahkan ribuan jamaah kaum muslimin berziarah ke makam. Mereka mengira bahwa dengan kedatangan dan ziarah mereka ke makam itu akan menambah kedekatan mereka kepada Allah. Di sana mereka berdoa, bertawasul dan melakukan ibadah-ibadah. Ma anzalallahu biha min sultan. Ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Allah Jalla wa Ala. Kenapa mereka seperti itu? Karena bodoh. Ingin dekat. Ada cerita lucu. Saya punya teman, dia preman di Jakarta Timur. Disegani, tampangnya kayak perampok, brewokan. Kalau orang lihat, ngeri pasti. Saya juga heran ada yang mau sama dia. Istrinya kok mau sama dia gitu. Ya, dia orang Betawi, lucu orangnya. Tapi kalau tahu, lucu. Baik banget. Hatinya selembut salju. Lembut, orangnya baik. Tapi kalau ada yang macam-macam jangan coba-coba sama dia. Dia dulu narkoba dia. Ya, narkoba, ya, minum-minuman keras. Setelah itu dia bertobat. Dia bilang, Ji, aneh udah kagak mau lagi dah. Yang namanya minum-minuman dah. Kapok. Apalagi narkoba. Ngabisin duit. Aduh. Rumah tangga jadi kacau. Dia dengan bahasa Betawinya. Terus dia bilang, alhamdulillah Ji, aneh sekarang udah taubat. Tiap Jumat aneh ziarah ke makam. Kita bilang, ente salah. Ente kalau udah ninggalin tuh narkoba, minuman keras, udah bagus. Udah jangan pakai yang namanya ziarah. Nah begini-gini yang anak kagak demen nih kata dia. Lah kan ane udah tinggalin tuh homer, ane udah tinggalin tuh narkoba. Lah kenapa ente larang ane ziarah? Lah kan bagus. Waduh, begini nih ribet ente bilang. Justru itu syiriknya di mana? Lihat, ini contoh. Orang itu karena bodoh dia nggak ngerti bagaimana berhijrah yang benar, bagaimana bertakwa yang benar kepada Allah. Penting, sangat penting ilmu di sana. Sangat penting. Orang ninggalin keluarga, niatnya hijrah, niatnya adalah khuruj. Dia tinggalin 40 hari, nggak dikasih nafkah, dititipin duit cuma berapa duit, suruh sabar keluarganya, ditinggalin pekerjaannya. Bodoh. Gak betul itu. Pernahkah Rasul memerintahkan sahabatnya, khurut kamu? Dengan kebodohan? Lah, yang diperintahkan Rasul untuk keluar karena dakwah. Mereka punya ilmu. Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair. Yang diperintahkan Rasul untuk keluar, yang punya ilmu, bukan yang bodoh. Keluar untuk apa? Menuntut ilmu agama, berdakwah, menuntut ilmu agama. Bukan berceramah di masjid-masjid. Betul-betul. Dan gak ditinggal keluarganya. Diberi nafkah. Kalau dia paham ilmu, kata Nabi SAW, ya Rasul, ditanya, harta yang saya infakkan di jalan Allah, harta yang saya infakkan untuk orang miskin, dan harta yang saya infakkan untuk anak istri, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah harta yang engkau infakkan untuk anak istrimu. Lihat kata Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, harta yang saya infakkan di jalan Allah loh, harta yang saya infakkan kepada orang miskin, dan harta yang saya infakkan untuk anak istri, mana yang lebih afdal? Kata Rasul, harta yang kamu infakkan kepada anak istrimu itu yang lebih afdal. Ilmu.
Buat apa dia harus mau meninggalkan pekerjaan? Dia tinggalkan keluarga, dia suruh orang istri, anak istrinya sabar dengan uang secukupnya, dia tinggalkan 40 hari. Karena dia ingin kembali kepada Allah, ingin berhijrah kepada Allah. Gak cukup hijrah dengan semangat. Baik. Hal-hal yang harus kita hindari dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyampaikan hal tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 93. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu." Dan tidak mengapa dan tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk dari apa yang mereka nikmati. Jika mereka, lihat, Allah menyebutkan takwa 3 kali. Jika mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh. Kemudian bertakwa dan beriman. Kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Perhatikan surah Al-Maidah ayat 93. Selama mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Dan kemudian bertakwa dan beriman. Kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Kenapa Allah menyebut takwa 3 kali? Artinya Allah di ayat ini menjelaskan hal-hal yang kita wajib hindari dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dalam rangka bertakwa, itu harus kita hindari. Makanya kita harus punya ilmu supaya kita betul-betul tepat menghindari hal yang harus kita hindari, yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita hindari. Pertama, takwa menghindari syirik. Menghindari syirik. Oleh karena kita wajib mengenal syirik. Apa itu syirik? Syirik, ayyuhal ikhwatul kiram rahimanillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal apa? Dalam hal cinta. Jadi syirik itu ketika kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai selain Allah daripada Allah, itu syirik. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal cinta. Sedangkan Dia yang telah menciptakanmu. Jadi kapan kita berbuat syirik? Ketika kita lebih mencintai anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, harta kita, dan seterusnya daripada Allah. Itu syirik. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celaka orang yang menyembah dirham, menyembah dinar dan menyembah dirham. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka orang yang menyembah dinar, celakalah orang yang menyembah dirham. Hal wajadta rajulan ya'budu li dinar wa ya'budu li dirham? Apakah Anda pernah mendapati orang sujud kepada uang? Tidak ada. Jadi dimaksud dengan menyembah dinar, menyembah dirham, yaitu mengagungkannya, mencintainya secara berlebihan. Jadi syirik itu, ayyuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, ketika kita lebih mencintai selain Allah daripada Allah, itu syirik. Itu syirik. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan sebab syirik. Kata beliau, sebab syirik adalah al-jahlu billah wa ta'til. Sebab seorang terjerumus kepada syirik, yang pertama karena tidak mengenal Allah, al-jahlu billah.
Dia nggak kenal Allah. Orang datang ke makam, ya Syekh, ya Syekh, ya Ali, ya Ali, ya Habib, ya Habib, ya Habib fulan, wa ya fulan, wa fulan. Dia ingin bertawasul kepada si penghuni makam keramat. Dia tidak kenal Allah. Allah nggak butuh perantara. Ud'uni, kata Allah, berdoalah langsung kepadaku. Nggak perlu Allah perantara. Allah nggak butuh asisten. Allah nggak butuh yang namanya ajudan. Allah nggak butuh menteri. Allah nggak butuh siapapun. Semua selain Allah membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Tapi kita memahami bahwa kita karena merasa diri kita kotor dengan dosa, nggak mungkin kita berdoa langsung kepada Allah. Ayo ikhwah, jangan beragama dengan perasaan. Beragamalah dengan tuntunan, dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah langsung kepadaku. Sampai Allah menyuruh kita berdoa langsung, sampai Allah turun ke langit dunia. Sampai Allah turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam terakhir, seraya Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibala, wa may yas'alni fa a'tiya, wa may yastaghfir fa aghfirala." Siapa yang berdoa sekarang ini, aku pasti ijabah doanya. Siapa yang meminta, aku pasti penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun, pasti aku ampuni dosanya. Begitu Allah menginginkan kita berdoa langsung, nggak perlu pakai perantara. Kenapa mereka harus pakai perantara, orang soleh? Karena nggak ngerti. Itulah sebab orang terjerumus pada syirik. Yang kedua, ta'til. Banyak mengingkari dan menafikan sifat Allah. Karena nggak begitu memahami Asmaul Husna. Nggak begitu memahami sifat Allah Jalla wa'ala. Terjadi syirik dalam asma sifat. Misalnya keyakinan sifat 20 wujud qidam baqa, mendoakan Allah dengan nama yang tidak ada dalilnya. Itu kenapa? Wujud qidam baqa. Syirik dalam asma sifat. Karena nggak tahu bahwa nama Allah itu nggak bisa diringkas-ringkas. Nama Allah itu nggak bisa dikotak-atik. Itu tauqifi, itu harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Kesyirikan seorang karena dia banyak menafikan sifat Allah, banyak gak mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Para Allah Subhanahu wa taala. Atau meragukan sifat Allah. Siapa yang misalnya kata Allah dalam ayatnya kepada orang musyrik, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ard bal la yaqinun. Yang disembah itu, apakah mereka menciptakan atau mereka yang diciptakan? Yang disembah selain Allah itu, yang Muhammad sampaikan kepada orang-orang musyrik, yang mereka sembah selain Allah itu, mereka yang menciptakan atau mereka yang diciptakan? Lihat, Allah katakan sifatnya. Allah ingin tegaskan bahwa sifat mencipta itu sifatku, sifatku secara khusus. Nggak ada yang bisa menciptakan, hanya aku yang bisa menciptakan. Am humul khaliqun. Mereka yang menciptakan. Siapa yang disembah selain Allah? Lat, Uzza, Isa, Uzair. Bisa menciptakan nggak mereka? Maryam. Bisa nggak menciptakan? Malaikat, dewa. Bisa nggak menciptakan? Nggak bisa. Ya sudah, jangan mereka jadikan Tuhan. Nggak ngerti. Sifatul khalq khasatun billah. Sifat menciptakan itu hanya milik Allah. Selainnya nggak mampu menciptakan. Malaikat nggak bisa menciptakan. Lalu kenapa kita menyembah dewa? Lalu kenapa kita menyembah nabi? Nggak perlu. Nabi nggak perlu kita sembah. Yang berhak disembahnya Allah. Karena baru sifat menciptakan saja kita sudah akui bahwa Allah yang berhak untuk ibadahi. Ya, baik. Yang pertama kita hindari syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang kedua adalah yang kita hindari bid'ah. Perkara baru dalam agama. Gak cukup kita tidak berbuat syirik. Tapi juga wajib kita menjauhi bid'ah, menjauhi perkara agama yang perkara baru dalam agama yang disebutkan kepada agama. Baik, pahami bid'ah. Al-Imam Syatibi rahimahullah
dalam kitabnya I'tisam, Kitabul Azim, Kitabul Qayyim, beliau mengatakan bid'ah itu tariqatun mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah yuksadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Bid'ah itu. Jadi jangan nanti ada pemahaman, persepsi, oh kalau bid'ah berarti handphone bid'ah dong. Pesawat bid'ah, komputer bid'ah, internet bid'ah. Mobil yang kamu pakai itu bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi. Sabar. Bid'ah yang dimaksud, yang semuanya sesat, bid'ah dalam perkara agama. Kalau dunia, justru kita dituntut untuk berinovasi, melakukan terobosan. Tapi kalau dalam perkara agama, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang diwariskan oleh Rasul dan tanpa boleh menambah dan menguranginya. Apa definisi bid'ah? Perhatikan. Cara tariqatun mukhtara'ah, cara yang baru dalam beragama. Cara yang baru, artinya yang tidak ada di zaman Nabi. Cara yang beragama, cara yang baru dalam beragama, dinisbatkan kepada agama. Tudahi syar'iyyah, menandingi apa yang ada dalam agama. Ya, dalam agama. Dan dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cara yang baru dalam beragama atau dalam agama, yang menandingi apa yang ada dalam agama, yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Gampang cara beragama yang tidak ada di zaman sahabat, yang tidak ada di zaman Rasul dan sahabat. Cara beragama dalam hal apa saja? Akidah. Orang mengatakan Allah di mana-mana. Itu cara beragama dari mana? Kita meyakini Allah di mana-mana. Pernahkah Abu Bakar, pernahkah Rasul, pernahkah Abu Bakar, pernahkah Umar meyakini Allah di mana-mana? Tidak pernah. Satu, berarti ini bid'ah. Ya, berarti bid'ah. Atau misalnya seorang melakukan suatu amal yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan suatu yang bisa dijadikan sebagai sarana taqarrub. Sarana taqarrub. Para ulama misalnya mencontoh ya, bid'ah dalam muamalat. Nikah mut'ah. Itu bid'ah dalam muamalat. Karena nikah itu muamalat. Kenapa nikah mut'ah bid'ah? Karena orang Syiah melakukan nikah kontrak atau nikah mut'ah dengan niat apa? Niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin sering melakukan nikah mut'ah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, itu. Jadi kita harus pahami, ya, itulah definisi bid'ah dalam agama. Dan ada unsur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur taqarrub. Contoh misalnya, seorang yang disebutkan kepada agama, lagu religi. Lagu itu haram atau halal? Haram. Lalu dia religi, berarti disebutkan kepada apa? Kepada agama. Baik. Sekarang kita tanya, orang yang menyanyikan, ya, yang melantunkan lagu religi, niatnya apa? Niatnya sekedar nyanyi atau mendekatkan diri kepada Allah? Hah? Mendekatkan diri kepada Allah atau sekedar nyanyi? Lebih syahdu nggak? Lebih menyentuh nggak kalau dengar lagu religi? Daripada lagu-lagu cinta, lebih tersentuh mana? Wahai pencinta lagu, mana yang lebih menyentuh? Lagu apalagi bulan puasa di mall-mall, di supermarket, lagunya religi gitu ya. Ya, baik.
Jadi jelas ada unsur taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus pahami. Baik, untuk menghindari bid'ah, para ulama menyebutkan, Imam Syatibi, Syekh Utsaimin dan para ulama yang mengatakan, pahami sunnah. Ada 6 perkara yang harus kita pahami dalam rangka bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, kita harus tahu dari sisi sunnah apa? Cara. Apakah Rasul melakukan ini dengan cara seperti ini? Apakah sahabat pernah melakukan ibadah itu dengan cara yang seperti itu? Cari tahu caranya. Belajar, cari tahu bagaimana cara melakukan itu. Cara mengamalkannya. Cara, penting. Kalau kita beribadah dengan cara yang salah ibadah kita. Yang kedua, sebab. Apakah di zaman Nabi SAW ada kehamilan? Pernahkah mereka merayakan 7 bulan? Ada sebab, tapi beliau melakukan atau tidak? Khadijah hamil 4 bulan, 7 bulan. Di zaman Nabi ada kematian. Pernahkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan acara setelah kematian? Padahal di zaman Nabi ada kematian. Hamzah, pamannya, meninggal sebelum beliau. Dan para syuhada Uhud. Kemudian juga Khabbab bin Arat dan para sahabat yang lain. Pernahkah Rasul mengadakan acara setelah kematian? Ada sebab, tapi beliau tidak ambil sebab. Yang ketiga, jenis. Ketika suatu ibadah ditentukan jenisnya, misal zakatul fitr, zakatul mal, kurban, ditentukan jenisnya, kurban, hewan ternak, zakatul fitr, makanan pokok. Berarti apa? Ikuti jenis yang Rasul katakan. Jadi nggak boleh dengan yang lain. Oleh karenanya, para ulama, jumhur ulama yang dan ini adalah walladzi alaihil muhaqqiqun, ya, berdasarkan pendapat ulama yang kuat bahwa tidak sah zakatul fitr berupa uang, karena Nabi menekan zakatul fitr harus berupa makanan pokok. Jenis yang lain. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah jumlah. Ketika Rasul menyebutkan zikir 33, Rasul membatasi zikir maksimal 100. Maka tidak boleh berzikir lebih dari 100, 1000, 2000, 10.000. Nggak ada zikir. Nggak ada zikir yang melebihi jumlah 100. Karena ciri khas sunnah itu mudah dan praktis. Kalau zikirnya sudah 1000, orang pasti kewalahan, kelelahan, dan jenuh. Ibadah itu harus dengan nikmat. Nggak boleh menimbulkan kejenuhan, menimbulkan kebosanan. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu yang pertama, cara, sebab, jenis, ukuran, jumlah, ya, jumlah, kemudian ukuran, ya, atau sama jumlah dan ukuran. Ini keberapa? Ya, yang kelima. Oke, sama, antara ukuran dengan jumlah sama. Yang kelima adalah tempat. Seorang harus paham tempat. I'tikaf di rumah. Enak Ustadz, lebih enak di rumah, lebih khusyuk. Bu, papa. Itu namanya nginep. Namanya apa? Betah di rumah, bukan i'tikaf. I'tikaf itu syaratnya di masjid, nggak boleh di rumah. Allah katakan wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Dan Rasul SAW mempraktikkan iktikaf di mana? Di masjid. Bahkan istri beliau pun beriktikaf di mana? Di masjid. Jadi nggak bisa iktikaf di rumah. Tapi iktikaf di rumah nggak ada, Ustadz. Iktikaf di masjid nggak ada buat perempuan. Ya udah iktikaf aja. Jadi bukan iktikaf, berarti apa? Berarti ya sholat malam aja di rumah. Kalau tidak disediakan bagi wanita untuk beriktikaf di masjid dekat rumah. Gak boleh iktikaf di selain masjid. Dan itu pun di masjid yang ada sholat Jumatnya, masjid jami. Jangan ada musola, enak iktikaf di sini. Akhirnya Jumatnya keluar. Iktikaf di masjid jami, di masjid yang ada sholat Jumatnya. Itu yang namanya sesuai dengan sunnah. Ya, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah, boleh nggak ziarah ke makam ini, ke makam? Nggak boleh. Rasul menentukan tempat ziarah kemana? Ketiga tempat. Kata Rasul, la tushaddur hal illa thalathah masa tidak boleh kita berziarah kecuali ketiga tempat, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Taib. Yang terakhir, waktu. Waktu harus jelas waktunya. Waktu ibadah, waktu amal. Ketika Rasul menentukan waktu, harus tentukan waktunya, nggak boleh lebih dari itu.
Nggak boleh. Kalau ada misalnya, bolehkah? Misal contoh, Ustaz, bolehkah saya kalau kesiangan qobliyah subuh? Lalu bolehkah saya menjalankan qobliyah subuh? Ba'da subuh? Boleh, karena Rasul membolehkan waktunya. Waktu di sana. Waktu. Azan. Harus on time. Kata Nabi, al-mu'adzin, mu'taman. Mu'adzin itu amanah. Dia harus on time. Dia tidak boleh lebih cepat dan tidak boleh molor. Harus on time dia. Ya, waktu. Waktu zakat. Bolehkah zakatul fitr seminggu sebelum lebaran? Gak boleh. Panitia zakat gak boleh nerima zakatul fitr. Kalau ada orang datang menyalurkan zakatul fitr, maaf, kami belum menerima. Kapan? Dibolehkan hadis Ibnu Umar 3 hari sebelum lebaran. Itu paling cepat. Lebih afdal zakatul fitr disalurkan pagi di hari raya. Sambil berangkat ke sholat Id, sambil cari orang miskin, bawa beras, kalau tidak repot. Kalau tidak mau merepot, malam takbiran, malam salurkan. Jangan buru-buru, mau kemana? Mau mudik, mau pulang kampung. Jangan buru-buru, tenang. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kita hindari, itu udah 6 jelas, adalah maksiat. Segala yang diharamkan Allah dan Rasulnya, segala yang diharamkan Allah Rasulnya, baik itu berkaitan dengan muamalat, ya, terutama dalam muamalat, harus tahu ini haram, mana yang diharamkan Allah, mana yang diharamkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkaitan masalah makanan, minuman, pakaian, apa saja yang diharamkan, muamalat, transaksi, akad, jual beli. Kita harus ngerti kalau ingin bertakwa kepada Allah, ya, supaya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Baik, ayyuhal ikhwah, inti dan hakikat takwa adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amal bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahya fayaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amir wa tasdiqan bi wa'di wa yatruku ma nahallahu an imanan bin nahi wa khaufan min wa'idi. Hakikat takwa yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dengan dasar cinta kepada Allah. Dengan dasar cinta. Menjalankan ketaatan karena cinta kepada Allah, itu takwa. Ya. Dengan dasar cinta. Dengan iman kepada yang memerintahkan, dengan beriman kepada yang memerintahkan, dan mempercayai janjinya. Dan juga hakikat takwa adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Semua yang dilarang Allah dengan rasa takut. Jadi kita beramal dengan rasa cinta, rasa harap. Kita meninggalkan maksiat dengan rasa takut. Itu takwa. Jadi makanya kita dalam rangka bertakwa, di dalam hati kita harus ada 3 kekuatan. Kekuatan cinta, kekuatan harap, dan kekuatan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, sekarang makna takwa. Takwa itu ternyata memiliki beberapa makna. Tadi definisi. Ya, kalau Allah katakan bertakwalah, Rasul katakan bertakwalah, ada 3 makna takwa. Kalau ada di Al-Quran dan hadis perintah takwa, maknanya 3. Kalau tidak ini, berarti yang kedua. Kalau tidak yang kedua, berarti yang ketiga. Perhatikan. Makna takwa yang pertama, ketika Allah katakan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Surah Al-Baqarah ayat 41 Allah katakan, wa iyaya fattaqun. Hanya kepadakulah kalian bertakwa. Maknanya apa? Takut. Jadi makna takwa di sini takut kepada Allah. Artinya apa? Berarti apa artinya? Hanya kepadakulah kalian harus takut takut. Jadi kita ini harus takut kepada Allah, karena itu salah satu makna takwa. Dan juga maknanya juga takut. Makna takwa seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian, ya, akan terhadap satu hari yang dimana kalian dikembalikan kalian semuanya kepada Allah. Jadi makna takwa takut. Makna yang kedua, takwa maknanya taat dan ibadah. Taat dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqati. Maknanya apa? Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat dan ibadah. Jadi takwa di sini maknanya apa? Taat dan ibadah. Yang ketiga, meninggalkan maksiat. Meninggalkan tanazzuh, at-tanazzuh 'anidz dzunub. Makna takwa adalah meninggalkan maksiat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepadanya dan bertakwa kepadanya. Lihat, Allah mengatakan apa? Taat, takut, kemudian bertakwa. Berarti takwa di sini artinya bukan takut, juga bukan berarti ada makna lain ini. Apa maknanya? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, maknanya apa? Dan meninggalkan seluruh maksiat. Dan meninggalkan seluruh maksiat. Faulaika humul faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan seputar takwa, maknanya, definisinya, ya. Pak, sekarang kita jelaskan, sampaikan sebab takwa. Orang ingin bertakwa, bagaimana sebabnya? Apa sebabnya? Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya ambil? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus lebih mencintai Allah. Antuhibba akthar min ayyi syai'. Kita harus lebih mencintai Allah Jalla wa'ala. Selama kita lebih mencintai bisnis, anak, istri, orang tua, suami, harta, selama itu kita tidak akan pernah mampu bertakwa dengan takwa yang benar. Takwa yang melahirkan banyak faedah dan manfaat. Pertama, kita wajib lebih mencintai Allah. Yang kedua, selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Antas tash'ir muraqabatallahi daima. Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Mau maksiat, astagfirullah, Allah melihat saya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, takutlah kamu untuk melakukan maksiat seperti kamu dilihat oleh orang tuamu atau orang yang kamu segani. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu orang yang kita segani melihat kita, kira-kira kita tetap melakukan nggak? Nggak jadi kita. Kita misalnya bawa perempuan, bawa cewek, bawa masuk hotel, tiba-tiba bapak kita di lobi. Oh, Pak, oh dari sini? Itu siapa kamu? Oh enggak, teman Pak, teman kantor. Mau rapat di kamar. Rapatnya di kamar karena ada pembahasan masalah uang. Kita malam mungkin saya pernah saya ketemu dengan salah seorang jamaah, dia mahasiswa. Saya pulang dari ngajar di Cempaka Putih, pas saya waktu itu mau cari makanan ringan, ya kebetulan saya waktu itu beli makanan, ya. Tiba-tiba pada saya baru duduk, lalu jamaah yang suka ngaji itu, ya, dia boncengin cewek. Dia mau beli juga di tempat yang sama, pas dia nggak ngelihat. Dia berhenti motor, dia turun dari motornya sama perempuannya, pas duduk, ada ustadz, langsung, mau kemana? Enggak ustadz, mau ke situ, mau ke situ kemana? Nggak ada tempat situ, tempat mana? Enggak jadi, mau ke situ. Lihat, subhanallah, karena malu dia nggak jadi, padahal mungkin dia pengen beli itu, tapi karena dia melihat, iya, dia takut ketahuan, ternyata dia pacaran di belakang orang tuanya, akhirnya dia ketakutan, merasa malu dia. Itu. Yang ketiga, anta'lam akibatul ma'asi. Kita harus tahu dampak negatif maksiat. Apa dampaknya berzina? Apa dampak negatif dari zina? Apa dampak negatif dari khamar? Apa dampak negatif dari ghibah? Apa dampak negatif dari namimah? Apa dampak negatif dari bohong? Apa dampak negatif dari ini dan itu? Semua yang diharamkan Allah, kita cari tahu dampaknya apa, dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, kita harus tahu cara melawan hawa nafsu.
Kalau kita tidak bisa mengatasi hawa nafsu kita, selama itu kita tidak mungkin bisa bertakwa dengan baik. Anta ta'allam kaifa tuqawimu hamak, kaifa tuqawimu hawak. Kita harus belajar bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu. Sekarang apa definisi hawa nafsu? Kata Ibnu Qayyim, hawa nafsu itu kullu ma khalafa sunnah wa hadiyan nabi. Hawa nafsu itu, pahami? Segala sesuatu yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi, itu hawa nafsu. Segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita harus lawan dengan apa? Dengan sunnah. Kalau hawa nafsu itu artinya yang bertentangan dengan sunnah, yang bertentangan dengan petunjuk Rasul, berarti cara melawannya dengan apa? Dengan sunnah, dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebab takwa, an tudrika makaida syaitan wa wasawisa. Kita harus tahu perangkap-perangkap dan tipu daya syaitan. Baca kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Apa saja perangkap? Kita nggak tahu, jangan-jangan perangkap itu kita masuk dalam perangkap syaitan. Kita masuk dalam perangkap syaitan, nggak tahu dia. Ya, misalnya terlalu banyak melakukan perkara yang mubah, nonton TV, nonton sampai bola sampai jam 3 pagi, nonton. Kita nggak tahu kita masuk perangkap. Kita pikir apa masalahnya? Apa masalahnya nonton bola? Kok nggak ada masalah? Ya, karena Anda tidak tahu. Begitu rapinya syaitan menipu kita, sampai dia menipu kita dengan apa? Kita dibuat meninggalkan sesuatu yang lebih afdal demi melakukan sesuatu yang boleh. Bayangkan, meninggalkan sesuatu yang lebih afdal demi melakukan sesuatu yang mubah. Mubah, tapi kita meninggalkan yang lebih afdal. Itu perangkap syaitan. Contoh, dia berangkat umroh lagi. Padahal apa? Padahal masih banyak yang membutuhkan uluran bantuannya. Ya, sekitarnya masih banyak orang-orang yang miskin. Tapi dia umroh lagi. Umroh boleh atau tidak? Baik tidak. Tapi kalau umroh melulu sementara, banyak sekitar rumahnya yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan uluran bantuannya, yang membutuhkan kepedulian sosialnya. Maka kita katakan dia masuk perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Baik, sekarang kita bahas manfaat takwa untuk mempersingkat waktu. Apa manfaat takwa? Tadi disebutkan di judul ya daripada muhadharah atau kajian ini adalah keselamatan dan kesejahteraan yang diraih oleh seorang muslim yang bertakwa. Mari kita buka ya apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang ada di hadis, manfaat-manfaat takwa sebagaimana Allah Jalla wa Rasulnya janjikan. Pertama kita bagi dua. Manfaat takwa ada dua. Tentu yang pertama yang penting yang kita rasakan di dunia dulu. Karena kalau akhirat masih lama. Mungkin orang gak suka berhayal. Baik, karena kita ini kebanyakan orang yang realistis. Baik, manfaat dunia. Manfaat takwa secara duniawi. Pertama, takwa dapat memudahkan rezeki. Pasti. Selama kita yakin kepada Allah Jalla wa'ala, yakin banyak silaturahim, luas pergaulan, tidak berputus asa, sabar, pasti takwa dapat memudahkan rezeki. Takwa dapat memudahkan rezeki, insya Allah. Dalilnya Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, di mana Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari jalan yang tidak ia sangka. At-Talaq ayat 3. Kemudian memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Bertakwa kepada Allah. Solusi masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Hadapi dengan takwa. Maka akan Allah berikan solusi. Takwa saja kepada Allah. Jangan kita paksakan solusi dari kita. Biarkan solusi datang dari Allah Jalla wa'ala. Dengan apa? Dengan selalu bertakwa. Kita berusaha. Bagaimana caranya ya? Agar pemimpin kita menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Agar negara kita menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dengan cara misalnya ya melakukan
pemilihan langsung yang dulu dipilih melalui presiden oleh MPR, sekarang tidak lagi presiden pun dipilih langsung. Kenapa? Itu upaya untuk bisa menghadirkan pemimpin yang lebih baik. Nah, pertanyaannya ayyuhal ikhwatul kiram rahimallah, solusi masalah-masalah negara, masalah-masalah rumah tangga, kenapa sih saya tidak harmonis? Kenapa? Gak usah kita kepada penasihat perkawinan, gak perlu. Periksa diri kita, taubat kepada Allah, introspeksi. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kurang dari istri? Ya, bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan berikan solusi. Tapi kalau udah di situ main ego, ya tidak mau ngalah, merasa paling benar sendiri, yang lain yang lebih salah, ya merasa lebih baik, susah. Oleh karenanya, seorang ingin bertakwa kepada Allah, ya atau ingin mendapatkan solusi di setiap masalah, dia kembali kepada takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Solusi akan diberikan solusi apapun. Insyaallah ta'ala. Insyaallah. Takwa, kembali kepada takwa. Anda diserang oleh sihir, santet. Kembali kepada takwa. Saya ayyuhal ikhwatul kiram pernah disantet oleh seorang guru besar tenaga dalam yang targetnya mati. Tapi alhamdulillah dengan membaca doa, membaca Al-Baqarah, membaca doa-doa Nabi SAW dengan keyakinan yang yakin sesuai dengan sunnah, subhanallah, yang nyerang justru muntah dan berak darah. Kenapa? Sunnah, solusi. Anda masalahnya apa? Semua masalah timbul karena kita meninggalkan takwa. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Setiap musibah dan masalah menimpamu adalah karena dosamu. Dalilnya surat At-Talaq ayat 2. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Baik. Kemudian apa lagi? Manfaat takwa secara duniawi. Allah mudahkan urusan kita. Urusan apa saja. Nyari pekerjaan mudah, usaha, buka ini mudah. Ya, pengen nikah dimudahkan jodohnya. Pengen nikah lagi dimudahkan jodohnya. Berarti yang gak dapat kurang bertakwa. Kira-kira begitu ya. Baik, gak dikasih anak, keturunan. Berarti apa? Berarti lebih bertakwa kepada Allah. Dalilnya surah At-Talaq ayat 4. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan setiap perkaranya. Urusannya akan Allah mudahkan. Ngurus, saya pengen umroh. Urusannya tiba-tiba berangkat. Visanya turun. Saya pengen haji tahun depan atau 2 tahun ke depan, dia store, dia dijadikan tanda jadi dengan storan. Subhanallah, dipanggil, nggak ada halangan. Dia sehat walafiat, dia bisa titipkan anaknya kepada mertua atau orang tuanya atau kepada saudaranya, dia berangkat dengan suaminya, Allah sampai pulang. Kemudahan yang Allah berikan. Kemudian apa lagi? Manfaat takwa. Di dunia Allah berikan kita ilmu dan pemahaman yang benar. Kalau kita ingin tidak menjadi orang yang bodoh, ingin menjadi orang yang pemahamannya brilian, pemahamannya cemerlang, pemahamannya bagus, memahami agama, bagus pemahamannya. Ingat loh, pemahaman jauh lebih baik daripada hafalan. Orang yang paham agama bukan orang yang hafal. Makanya dulu sahabat gak pernah muji orang yang hafal Quran, gak terpuji orang yang hanya hafal. Jangan bangga, makanya jangan kita minder kalau ada orang hafid Quran, hafid Bukhari, Muslim. Lah, gak usah minder. Kalau kita coba hafal Quran, gak juga hafal. Oh iya, hafal, dia hafid, tapi di dalam kepala, kita di luar kepala. Artinya tidak hafal. Baru hafal 5 menit berikutnya ma'asalama. Ya, selamat tinggal. Baik, bagaimana cara ngimbanginya? Pahami Al-Quran. Kita nggak hafal Quran, pahami Al-Quran dengan baik. Sekarang lebih baik mana? Yang hafal dengan yang paham. Yang lebih baik yang hafal dan yang paham. Itu yang lebih baik. Lihat Rasul Sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak muji Khawarij yang hafal Quran. Hafal Quran jidat hitam mereka. Quran itu makanan mereka. Tapi Rasul mengatakan, yamruku minas sam kama yamruku minad din. Mereka keluar dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Tapi Rasul SAW mengatakan,
Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah akan cerahkan wajah orang yang mendengar hadisku lalu memahaminya. Loh. Berarti kita paham dulu. Jangan hafal dulu. Tapi kalau masih anak-anak, hafal dulu. Karena masa hafalan mereka. Hafal aja dulu, suruh hafal. Karena makanya para ulama, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal. Tapi, jangan hafal saja, paham. Karena banyak orang sesat karena hafal saja. Kalau kita ingin bertakwa, kita harus paham. Karena Allah memuji orang yang paham. Rabbi zidni ilma. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Ya, lihat. Dia apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni paham. Tambahkan ilmu bagiku ya Allah. Berilah aku pemahaman, bukan minta hafalan. Pemahaman, tapi hafalan kalau suruh pilih, mana yang lebih utamakan? Pemahaman dulu baru. Kalau dua-duanya enggak, keterlaluan namanya. Paham, hafal. Saya paham Al-Quran, saya paham betul Al-Fatihah, hafal. Saya paham betul isi dari Al-Baqarah, paham, hafal. Dan itu kalau ulama mengatakan bagaimana menghafal ayat, di antaranya paham. Itu membantu hafalan, membantu hafal hadis juga begitu, paham hadis. Makanya para ulama membahas bolehnya kita meriwayatkan hadis dengan makna. Nggak persis terlak seperti sabda Rasul. Kenapa? Karena pemahaman itu diperhatikan dalam Islam. Pemahaman. Ya. Baik. Jadi ilmu, pemahaman itu lahir dari takwa loh. Lihat. Surat Al-Baqarah ayat 282. Allah katakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan ilmu dan pemahaman kepadamu. Ya, kemudian takwa, manfaat takwa yang berikutnya, di mana Allah akan membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, oleh malaikat dan manusia. Mau nggak kita dikagumi oleh orang, dipuji, disenangi oleh orang? Bertakwa kepada Allah. Gak usah kita menjilat mereka, gak perlu kita menjilat, menjadi orang penjilat. Gak usah menghalalkan segala cara untuk meraih hati mereka, gak perlu. Gak usah kita pakeu, gak ada pakeu. Gak usah pakai perasaan, gak enak. Lah, ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridallah ghayatul la tudrak. Ridha manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita raih. Ridha Allah yang tidak mungkin kita tinggal. Ya. Jadi percaya Allah Subhanahu wa taala agar kita dibuat menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang dihormati, disegani, bertakwa. Bukan dengan menjilat mereka. Bukan dengan mengikuti semua keinginan mereka. Itu keliru, pahami, luruskan pemahaman kita. Dalilnya, lihat surat Maryam ayat 96. Agar kita dicintai, ingat bukan dicintai oleh akhwat ya. Bukan. Ya, bukan dicintai oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dicintai oleh manusia, disegani, dihormati. Caranya bertakwa kepada Allah. Allah katakan, "Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan tanamkan di hati manusia rasa cinta kepadanya. Lihat, perhatikan firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Allah akan meletakkan rasa cinta dan sayang di hati manusia kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi semakin kita bertakwa, semakin orang akan mencintai kita. Begitu. Kemudian berikutnya, takwa manfaatnya adalah berkah, keberkahan rezeki. Rezeki yang berlimpah dan berkah. Berlimpah berkah. Berkah itu apa? Kathratul khair, banyak kebaikan. Subhanallah, saya punya usaha, alhamdulillah, saya bisa bersedekah, saya bisa bantu orang tua saya bisa berbagi dengan sesama, saya bisa bantu saudara saya yang kurang mampu. Padahal usaha saya mungkin omsetnya nggak begitu besar, tapi saya bisa banyak berbuat baik kepada mereka. Alhamdulillah, itu berkah berarti. Berkah.
Ya, bertambah, harta bertambah banyak kebaikan dan ibadahnya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Jika seandainya penduduk negeri beriman bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan di langit dan di bumi. Allah katakan surah Al-Jin ayat 16. Wa allau istaqamu 'ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka konsisten terhadap agama, terhadap sunnah, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan mudahkan mereka untuk mendapatkan air, sumber air. Sumber air. Kemudian apa lagi? Kemudian manfaat takwa, di mana Allah akan melindungi kita dari tipu daya dan serangan musuh. Di mana Allah akan buat kita menjadi orang yang berwibawa, ditakuti oleh musuh Islam, ditakuti. Kenapa? ISIS itu sudah luar biasa mengancam loh. Mengancam, membuat takut orang-orang kafir dengan menyembelih dengan cara yang sembrono. Menyembelih, membunuh. Ini fitnah bagi kita, adanya ISIS. Khawarij fitnah. Tapi kenapa mereka malah tetap tidak takut? Tetap malah semakin menekan umat Islam. Karena kita membuat mereka takut bukan dengan takwa, tapi dengan senjata. Salah. Buat orang kafir itu takut kepada kita oleh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat takwa yang berikutnya, Allah akan berikan kita anak soleh. Allah akan jaga keturunan kita, anak kita, cucu kita. Apa yang dijaga oleh Allah? Iman anak kita. Mau punya anak soleh, mau punya cucu soleh, bertakwa kepada Allah. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 9. Kemudian manfaat takwa di akhirat, bahwa Allah Ta'ala akan menerima, akan menjadikan amal kita menjadi bekal akhirat. Kita meninggal, kita bawa amal kita. Nanti apa? Amal kita yang akan memuliakan kita dengan sebab amal. Kalau percaya, beramallah dengan takwa kepada Allah, dengan dasar takwa. Maka amal itu akan menjadi bekal. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang akan menjadi bekal akhirat adalah amal yang dilandasi oleh takwa. Kemudian takwa menjadi sebab seorang diselamatkan Allah dari api neraka. Allah yang menyelamatkan kita dari api neraka berkat oleh sebab takwa. Dalilnya surat Fussilat ayat 18. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan mereka dari api neraka karena ketakwaan mereka kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, takwa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya dan meraih ridha Allah Jalla wa ala. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 65 dan surat Al-Maidah ayat 65. Naam. Walau anna al-Qur'ana la kafarna anhum sayiatihim. Kemudian juga Allah katakan ya di surah Al-Baqarah ayat 212. Kemudian Ali Imran 133. Kemudian Maryam 63. Allah katakan tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga yang kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Kepada hamba kami yang bertakwa. Jannatin ardas samawati wal uiddat muttaqin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kami telah siapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa sebab seorang masuk ke dalam surga dan sebab seorang meraih ridha Allah Tabarak wa ta'ala. Dan Allah katakan surah An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang yang bertakwa kemenangan. Apa kemenangan? Masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah. Semoga Allah meridai kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya dan masukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga kita semua bisa melihat wajahnya dan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama Ramadan ini, dan memberikan taufik agar kita selalu bersemangat untuk selalu beribadah sampai detik-detik terakhir Ramadan. Dan semoga Allah Jalla wa ala memberkahi kita semua. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa an'amu ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Langsung tutup atau tanya jawab? Nah, waktunya tidak mencukupi, jadi kita langsung tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.